Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Imam Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Ishaq bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima utusan dari Nasrani Najran. Mereka berjumlah 60 orang berkendaraan. Ada 14 orang dari kalangan orang-orang mulia di antara mereka, yang mereka menyerahkan kepada orang-orang tersebut urusan mereka. Yakni di antaranya adalah ada yang bernama Al-Aqib. Nama sebetulnya adalah Abdul Masih. Kemudian ada As-Sayyid. Namanya adalah Al-Aiham. Dan mereka mengetahui perkara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifatnya secara baik dari kitab-kitab terdahulu. Akan tetapi kebodohan mereka itu tetap menjadikan mereka berada pada kenasronian mereka, karena melihat bahwasanya dengan posisi mereka itu mereka mendapatkan pengagungan, mendapatkan wajah, kedudukan dari orang-orang Nasrani tersebut. Wahum minan Nasroniyah ala dinil Malik. Mereka ini adalah orang-orang Nasrani yang berada pada agama penguasa di Najran tersebut. Walaupun sesama Nasrani, mereka berbeda pendapat. Isa itu ada yang mengatakan ya dia itu Allah sendiri. Kemudian ada yang mengatakan huwa waladullah. Isa itu anaknya Allah. Dan yang ketiga huwa salisu salasah. Ya, Isa itu adalah satu dari 3 oknum Tuhan. Rupanya Tuhan itu ada 3 kepribadian, yakni kepribadian Bapa, kepribadian Ibu, dan kepribadian anak. Ya, 3 pribadi dalam satu Tuhan. Jadi ini pandangan-pandangan mereka yang hadir menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kallamahul Habrani, ketika 2 pendeta tersebut itu berkata kepada Rasul, jadi menjelaskan urusannya, qala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada kedua pendeta tersebut, yakni Al-Aqib dan As-Sayyid. Kata Rasulullah, aslima, masuk Islamlah engkau. Jadi inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memandang orang-orang Nasrani itu perlu diajak masuk Islam. Sehingga ketika itu beliau sampaikan aslima, masuklah Islam kalian. Jadi perbedaan antara Nasrani dengan Islam itu adalah perbedaan antara iman dengan kafir dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar perbedaan semacam kita membaca buku matematik, ya, kamu membaca buku biologi, kami bicara logika, kamu bicara reproduksi, terus diajak sama-sama jualan telur asin. Tidak begitu. Tapi ini perbedaan yang prinsip yang Rasulullah bahas hingga mengajak mereka masuk Islam. Maka mereka berdua mengatakan, qad aslamna, kami sudah masuk Islam, katanya. Maka Rasulullah katakan, innakuma lam tuslima fa aslima. Kalian berdua ini sesungguhnya belum masuk Islam, maka masuk Islamlah. Qala bala, qad aslamna qablaka. Mereka katakan betul, kami ini sudah masuk Islam sebelum engkau. Jadi ini luar biasanya orang-orang Nasrani Najran. Jadi sudah merasa Islam. Sementara Rasul belum menganggap itu Islam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadzabtuma, kalian berdua dusta. Yamna'ukuma minal Islam tu'a'ukuma lillahi waladan. Anggapan kalian bahwasanya Allah itu punya anak itu telah mencegah kalian dari Islam. Jadi kalian ini belum Islam karena tadi Allah dikatakan punya anak. Wa ibadatukum as-soliba wa aklukumal khinzir. Dan kalian menyembah salib dan memakan daging babi itu juga menghalangi kalian dari Islam karena menganggap itu hal yang pulih. Jadi ini alasan Rasulullah. Ini sekaligus membantah sebagian kalangan yang mengatakan ya Yahudi, Nasrani maupun agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Itu mereka katakan semua Islam sudah, semua masuk surga asal kemudian mereka berbuat baik di dunia. Mereka seolah-olah lebih pintar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menerima orang-orang Nasrani Najran yang mengatakan sudah masuk Islam, bahkan masuk Islamnya sebelum Nabi Muhammad. Kemudian mereka mengatakan, "Paman abuhu ya Muhammad." Ya, kalau Isa itu bukan anaknya Tuhan, terus siapa bapaknya Isa, wahai Muhammad? Ya, mendengar pertanyaan ini Rasulullah diam. Hingga kemudian Allah menurunkan terhadap persoalan ini ya surah Ali Imran sampai sekitar 80 ayat lebih. Ini dakwah Rasulullah ketika berbicara tentang agama dengan orang-orang Nasrani Najran. Tidak cukup dengan menjelaskan Islam, menjelaskan kekeliruan mereka. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengajak mereka mubahalah. Ketika mereka dijelaskan sudah jelas, tetap saja ngeyel. Maka Allah katakan, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm." Maka siapa saja yang membantah engkau tentang kisah Isa setelah datang kepada engkau al-ilm, yakni keyakinan. Faqul ta'alau. Maka katakanlah, marilah kita nad'u abna'ana, memanggil anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kita dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, diri kita dan diri kalian, tsumma nabtahil, kemudian marilah kita melakukan mubahalah, saling berdoa, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, hingga Allah itu menjadikan laknatnya menimpa orang-orang yang berdusta. Ini ujung dari tadi perdebatan Rasulullah dengan orang-orang Nasrani Najran. Untuk urusan akidah ini ketika itu didiskusikan tidak kemudian wah sama-sama betul, tidak begitu. Atau perbedaannya seperti perbedaan membahas buku matematik dengan biologi, tidak begitu. Rasulullah sampai mengajak tadi mubahalah. Terus bagaimana sikap orang-orang Nasrani Najran? Antara Akib dan Sayyid itu ingin menyanggupi tantangan Rasulullah bermubahalah itu. Tetapi salah satunya mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fawallahi, demi Allah, fa'in kana nabiyan fala'annahu. Kalau dia itu memang betul seorang nabi, karena memang sudah tahu sebetulnya, kemudian kita saling melaknat, maka kita nggak akan pernah beruntung. Juga orang-orang setelah kita ini. Jadi laknat, bukan hanya yang laknat mereka berdua atau orang-orang utusan tadi, tapi juga ngajak istri dan anak. Kemudian mereka berdua mengatakan, inna nu'tika ma sa'altana. Kalau begitu kami akan memberikan kepada engkau apa yang engkau minta, wahai Muhammad. Yakni mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam. Di antara juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nasrani Najran ini, "Faman baya'a minkum birriba fala zimmatalah." Siapa di antara kalian yang melakukan bisnis jual beli dengan riba, maka tidak ada zimmah, dicabut jaminannya. Mereka mau tunduk kepada Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Kalau seperti ini sudah nggak apa-apa. Tidak kemudian ketika ketemu itu langsung berdiskusi terus. Tidak. Jadi, muamalah ya baik sajalah. Kemudian mereka katakan, wa ba'ats ma'ana rajulan aminan. Dan utuslah bersama kami seorang lelaki yang amanah. Artinya mereka itu ingin juga belajar dari orang Islam, melihat secara langsung bagaimana utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tab'ats ma'ana illa aminan. Jangan engkau utus bersama kami kecuali orang-orang yang amanah. Maka Rasulullah katakan, la ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Aku betul-betul akan mengutus bersama kalian seorang lelaki yang betul-betul amanah.
Dalam riwayat yang lain nanti sore aku utus bareng kalian. Maka saat itu juga Umar bin Khattab itu mengatakan, belum pernah aku ini begitu ingin terhadap kepemimpinan kecuali saat itu. Sehingga ketika sholat zuhur itu Umar dengan sahabat itu menonjol-nonjolkan dirinya supaya terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dipilih mengemban amanah sebagai pemimpin untuk mengurus orang-orang Nasrani Najran. Karena apa? Bukan karena kepemimpinannya, tapi karena tadi. Jadi ingin mendapatkan sifat amanah dari lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memilih Abu Ubaidah. Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Abu Ubaidah berdiri, Rasulullah kemudian mengatakan, "Hada aminu hadhil ummah." Inilah ya, orang terpercaya dari umat ini. Begitu juga sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar Heraklius. Beliau mendakwai Heraklius, mengirim surat. Ya, yang suratnya itu berbunyi ini di dalam Sahih Bukhari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Herakla azimir Rum. Dari Muhammad Abdullah, ya, hambanya Allah dan utusannya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan semoga tercurah kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Adapun setelah itu kata Rasulullah, aku ini menyeru engkau dengan seruan untuk masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau maka engkau akan selamat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini jelas sekali bahwasanya dakwah kepada orang Nasrani itu bagus asal memang dakwahnya begini. Bukan justru membuat seolah-olah nggak jelas lagi mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita tidak sanggup untuk mengatakan kebenaran kepada mereka, minimal muncul perasaan kasihan kepada mereka. Bagaimana bentuk kasihan itu? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti. Suatu ketika Umar bin Khattab itu melewati pendeta yang mereka itu di dalam kondisi yang menderita. Karena mereka bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kenikmatan dunia sehingga kondisinya mungkin kurus kering. Ketika melihat itu Umar menangis. Maka dikatakan kepada Umar, mereka itu orang-orang Nasrani. Kata Umar bin Khattab, aku tahu tetapi aku kasihan, aku sayang kepada mereka. Aku ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Mereka sudah bekerja dengan kesusahan, bekerja dengan payah, beribadah dengan serius, tapi kelak akan menjumpai neraka yang apinya menyala-nyala, apinya sangat panas. Ini sikap Umar dan seharusnya inilah sikap kita, minimal kasih sayang itu diwujudkan dengan mengajak kepada Islam kalau bisa begitu. Menjelaskan Islam. Kasih sayang itu bukan malah diwujudkan dengan memberikan ungkapan seolah-olah mereka sudah benar. Seolah-olah mereka itu sama dengan kita. Seolah-olah mereka itu nggak ada perbedaan yang spesifik dengan kita. Inilah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah para khalifah setelahnya dan juga para ulama pada masa itu. Mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.